Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita semua beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah. Wahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sebagai seorang manusia, kita harus senantiasa berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada apapun yang ada di dunia ini. Sebagaimana dijelaskan di penggalan ayat yang tadi saya bacakan, yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita perintah untuk melakukan suatu hal yang Allah sendiri pun melakukannya. Hal ini menjelaskan betapa utamanya berbuat baik bagi kita sebagai seorang muslim. Nah, kita menaati perintah tersebut dengan berbuat baik. Nah, dalam berbuat baik pun kita tuh harus berbuat baik semata-mata karena ikhlas karena Allah. Ada satu contoh, seseorang berbuat baik karena mengharapkan orang wow. Ada satu contoh, orang yang berbuat baik melakukan suatu kebaikannya bukan karena Allah. Jadi orang ini mengharapkan orang lain berbuat baik juga kepadanya. Hal ini menjadikannya sebagai utang budi. Konsekuensinya yaitu yang tadi, mengharapkan balasan dari orang lain. Nah, dalam berbuat baik, kita pun tidak boleh hitung-hitung kebaikan kita kepada orang lain. Akan lebih baiknya bila kita dapat melupakannya. Hendaknya kita terus berbuat baik kepada orang lain tanpa merisaukan orang tersebut, entah itu orang tersebut peduli bila kita berbuat baik ataupun tidak. Nah, keinginan agar orang saat berbuat baik pun kita harus dapat menjauhi keinginan, yaitu keinginan bahwa orang lain akan tahu saat kita berbuat baik ataupun mendengar kebaikan kita. Karena hal tersebut akan mengarahkan pada sifat riya, yaitu mengesampingkan ikhlas dalam beramal. Berbuat baik merupakan akhlak mulia yang dapat diwujudkan dalam berbagai hal, seperti kita memberikan pertolongan, menasihati orang lain, berbagi dalam ilmu, serta berbuat yang baik kepada keluarga kita. Nah, hal baik pun lebih utamanya dilakukan dalam lingkup yang kecil dulu, terutama yaitu kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, kita berbuat baik kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, lalu lingkup yang lebih jauh bisa ke teman-teman, ke tetangga, dan juga orang yang siapapun yang kita berinteraksi di dunia ini. Nah, Allah menjanjikan 3 hal bagi orang yang berbuat baik. Yang pertama ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan berbuat baiklah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua di Quran surat Al-A'raf ayat 56, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan terakhir di Asy-Syura ayat 23, dan barang siapa mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan kebaikan baginya. Jadi dari 3 ayat tersebut menerangkan janji Allah bagi orang yang berbuat baik, yaitu yang pertama, kita itu dicintai oleh Allah. Terus kita memperoleh rahmat dari Allah, dan terakhir kita mendapatkan kebaikannya itu ditambahkan. Jadi
Seharusnya dalam 3 ayat tersebut dapat mendorong kita untuk selalu berbuat baik dengan ikhlas dan juga mengharap ridhonya secara istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong saudaranya yang sedang dalam kebutuhan, maka Allah akan menolongnya dalam kebutuhannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga bersabda, janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walhanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Dari 2 hadis di atas, seharusnya juga dapat semakin mendorong kita untuk selalu berusaha berbuat baik dan menolong orang lain. Berbuat baik pun kita tuh tidak boleh remeh ya. Karena tadi di hadis tersebut berbuat baik bahkan hanya dengan berbicara dengan wajah yang tersenyum. Jadi berbuat baik itu dapat dilakukan dalam hal yang mudah dan juga kecil, seperti memperlihatkan wajah tersenyum. Nah, untuk yang terakhir ada ayat, itu Quran Surat Yunus ayat 26. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik yaitu surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Yunus ayat 26. Dalam ayat ini menjelaskan tentang balasan pahala bagi orang yang berbuat baik. Pahala tersebut berupa surga dan tambahannya yaitu kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga bila ada kekurangan itu murni dari diri saya sendiri, dan ada sesuatu yang benar itu murni dari Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.